teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review ulang ya mengenai Wish Smart Portable Square. Jadi ini adalah lampu meja dari Wish. Ini sistemnya tidak pakai baterai, jadi kita harus menghubungkan lampu meja ini ke modemnya. Jadi untuk adaptornya itu sesuai spesifikasi ya, jadi 24 volt 0,5 ampere, jadi maksimalnya di 12 watt. Tapi untuk maksimalnya lampu ini hanya membutuhkan daya 9 watt aja. Otomatis fungsi dari adaptor ini nggak bakal kepake 100%. Otomatis harusnya sih adaptornya ini harusnya bisa lebih awet. Nah, ketika teman-teman menemukan adaptor yang mati, nah teman-teman tinggal belikan adaptornya aja. Nah, adaptornya pilih yang 24 volt keluarannya. Ampernya bebas, boleh 1 ampere atau maksimal 1,5 ampere. Tapi nggak boleh lebih dari itu, karena kalau lebih dari itu percuma juga, karena lampunya cuma butuh 9 watt aja. Nah, untuk keluarannya harus 24 volt ya teman-teman. Jadi kalau mau pakai yang 12 volt itu nggak bakalan bisa. Meskipun 12 volt 2 ampere atau 1 ampere nggak bakalan bisa, karena voltnya aja nggak mencukupi untuk menyalakan lampu ini. Jadi di video ini saya akan melakukan review ulang mengenai lampu ini. Jadi di video sebelumnya kan sudah unboxing, namun di unboxing itu saya banyak belajarnya, atau maksudnya kurang pahamnya terhadap lampu ini. Jadi otomatis durasinya makin panjang, dan mungkin dari teman-teman masih bingung ya penggunaan lampu ini. Jadi langsung aja, untuk penggunaan lampu ini kita hanya menemukan satu tombol di belakang sini. Ini adalah tombol on off nya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai HP, atau misalnya sudah terhubung ke HP dan tiba-tiba ingin cepat nyala atau matikan, langsung aja pencet tombol ini untuk mematikannya. Dan lampu ini dilengkapi dengan 2 LED ya, LED bawah dan LED atas, semuanya bisa RGB. Nah, untuk lampunya seperti ini bentuknya, jadi ada tulisannya Wish di bawah dan ada keterangannya 620 men. Itu 8,5 watt ya lampunya. Tadi saya buletin jadi 9 watt. Dan untuk colokannya ada di bawah sini, jadi kita tinggal colokin aja adaptornya ini. Ke bawah sini, dan otomatis yang ini langsung kita colokin ke listrik. Otomatis lampunya akan menyala. Nah, pairingnya gimana? Nah, untuk pairingnya ada 2 mode. Kalau kita mau pairing cepat, itu kita bisa pakai penyandingan pintar. Tapi kalau untuk pairing manual, kita bisa untuk menonaktifkan lampu ini sebanyak 3 kali. Jadi bukan pakai tombol ini. Kalau di tombol ini kan biasa, tapi kita harus mencabutkan adaptornya sebanyak 3 kali. Ini 1, 2, 3. Nah, otomatis lampunya akan berpendar seperti ini. Jadi ini lampunya akan berpendar. Ini untuk penyandingan manualnya seperti itu. Nah, untuk aplikasinya kita pakai aplikasi Wish ya. Jadi sama juga aplikasi Wish-nya, cuman pada saat menambahkan perangkat kita menambahkan yang luminaire ya. Luminaire ini termasuk yang portable square atau portable apapun, ini akan masuk jadi satu di sini. Oke, kita cek dulu sandinya oke, cocok, dan pastikan sandinya cocok. Kalau sandinya wifi nya nggak cocok, dia nggak bakalan connect. Langsung aja kita tulis siap baru aja, matikan lampu Anda dan 5 detik, nyalakan lampu Anda dan klik untuk memulai. Nah, langsung menyambung seperti ini. Mungkin saya agak geseran aja biar enggak terlalu. Nah, terus
dia akan, ketika sudah selesai menyandingkan, dia lampunya akan berwarna kuning. Seperti tadi lampu yang bohlam wish, kalau selesai menyandingkan dia akan otomatis berwarna kuning. Oke, namanya square, namanya bebas, bisa wish click ini bisa, meredup bisa, dan ada animasinya juga. Oke, jadi kalau untuk nyalakan bisa dari sini, untuk matikan agak slow responnya. Nah, untuk nyalakan bisa di sini, dan untuk brightness-nya bisa di sini juga. Kita pakai yang terindah aja supaya nggak kaget kameranya ini. Oke, jadi langsung aja kita kontrol lampunya. Jadi di sini itu ada 3 jenis lampu ya, maksudnya 3 jenis pengaturan lampu. Kalau semua ini otomatis lampu atas dan bawah itu memiliki warna yang sama, misalnya siang hari. Nah, otomatis lampunya itu akan berwarna siang hari semua. Ini lampu malam, dia akan mengikuti lampu malam, seperti itu. Misalnya terhangat, ini otomatis lampunya ini juga akan menyala juga, seperti itu. Di atas bawah nyala, seperti itu. Bisa kurangi dulu brightness-nya biar cahaya dari HP-nya nggak kalah. Oke, terus ada zona A, ada zona B. Jadi kalau semua ini otomatis, misalnya saya set warna hijau, otomatis semuanya berwarna hijau ya, termasuk bawah-bawahnya juga ini akan berwarna hijau. Kalau warna biru, otomatis bawahnya juga pasti berwarna biru. Oke, ini kalau untuk semua. Jadi teman-teman bisa preset mode warnanya di atas dan mode kuning sampai putih itu ke bawah. Jadi kalau mau mode warna ini bisa di atas, kalau mode kuning ke putih itu bisa ke bawah. Kalau hex ini kode warnanya, misalnya teman-teman suka warna apa, bisa cari kode hexnya, lalu bisa masukkan di sini. Otomatis lampunya akan menyesuaikan warna sesuai dengan kode hexnya. Jadi 16 juta warna, banyak banget tuh pilihan warnanya. Nah, untuk ini adalah pilihan warna dari kuning ke putih. Nah, ini tuh bisa sampai putih banget ya, putih Snow White atau putih salju tuh bisa. Ini untuk putih saljunya, ini untuk kuningnya. Nah, ini untuk brightness-nya. Oke, seperti itu. Untuk CCT ini sesuai dengan nilai derajat Kelvinnya dalam suhu warna. Jadi teman-teman bisa pilih antara range 2200 sampai 6500 Kelvin ya. Jadi disesuaikan, teman-teman bisa pilih warna CCT-nya di rentan segitu. Nah, kalau zona A itu apa sih kalau zona A? Nah, kalau zona A itu adalah warna lampu paling atas ya. Jadi ini zona A, yang bawah adalah zona B. Jadi saya gulingkan aja lampunya. Nah, ini misalkan zona A, otomatis yang warna atas ya. Teman-teman bisa pilih untuk warna merah, hijau, biru tua, merah muda, dan merah. Nah, untuk pekat, warna pekat atau warna gelap itu ada di bawah. Kalau teman-teman mau warna yang lebih terang itu bisa geser ke atas. Jadi semakin ke atas tuh semakin terang, seperti itu. Di warnanya kuning ya sekarang ya kalau semakin ke atas. Nah, terus kalau 6500 Kelvin, maksudnya dalam suhu Kelvin, kalau Kelvin tuh kuning ke putih. Jadi teman-teman bisa pilih di bawah ini. Jadi ini paling putih, ini untuk warnanya paling putih, dan ini warnanya paling kuning. Jadi kita set ke putih aja dan kita
bisa terangin brightness-nya sesuai dengan preset dari teman-teman. Oke, sudah. Lanjut lagi ke zona B. Nah, zona B merupakan zona bawah, jadi atas bawah ya. Kalau zona B itu sama aja untuk mode dasar, fungsional, dan mode dinamisnya itu sama semua. Ini kalau mode statis dan dinamis itu mode settingan atau mode bawaan dari wish-nya itu. Kalau teman mau setting warna sendiri itu bisa. Jadi caranya tinggal sesuaikan dengan modenya. Otomatis misalnya ini warna merah. Oke, jadi gak terang, saya terangin aja. Nah, itu sesuai. Nah, bisa sesuaikan dengan mode teman-teman. Misalkan warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru tua, ada pink, ada merah paling pojok sampai merah. Nah, kalau misalnya teman-teman mau setting warna kuning sampai putih itu bisa di bawah sini. Jadi dia akan ngikutin dari 2200 Kelvin sampai 6500 Kelvin. Itu teman-teman bisa setting terus di sini mau warna apa. Jadi kalau warna putih ya sesuai dengan warna atasnya. Cuman kalau yang zona B nih warnanya ini agak soft ya, jadi nggak seterang yang di atas. Jadi zona B ini lampunya lebih soft atau ya nggak terang-terang banget lah untuk warnanya. Oke, seperti itu. Misalnya saya set warna merah jadi supaya kelihatannya jadi warna merah ya. Oke, kita pojokin aja deh biar warna merah. Oke, jadi zonanya ini zona B itu zonanya nggak seterang yang di atas, namun oke lah warnanya soft atau pastel kalau menurut saya. Jadi nggak seterang yang di atas. Ini untuk warna paling gelap dan ini untuk warna paling terangnya. Nah, teman-teman bisa juga mematikan zona A atau zona B di atas. Misalnya saya nggak butuh nih zona B, nah bisa teman-teman matikan di sini. Nah, ini ya, saya ingin zonanya mati B, otomatis lampunya mati. Kayaknya saya mau zona B nyala deh. Nah, begitu juga dengan zona A. Zona A teman-teman bisa matikan juga di sini. Misalnya saya nggak butuh nih zona A, oke, langsung matikan aja. Nah, otomatis lampu di zona A itu akan mati seperti itu. Jadi tinggal zona B. Jadi anggapannya seperti inilah. Jadi cuman yang bawah aja yang menyala. Seperti itu. Jadi saya mau nyala aja zona A-nya. Oke. Terus kalau semua itu baik atas maupun bawah itu bisa dimatikan bersamaan. Kalau sudah mati, ya udah, otomatis lampunya mati total seperti ini. Itu kecanggihan dari Wish Square Smart Portable Lightning atau lampu meja dari Wish yang tipe square. Jadi untuk mode-modenya itu bisa di set sendiri, di set zona A dan zona B, bisa di set semua zona. Kalau misalnya teman-teman mau ngeset semua zona. Terus untuk fitur lainnya itu sama aja. Jadi teman-teman bisa langsung kontrol cepat di sini, mau siang hari, putih hangat. Nah, kalau kontrol cepat itu pasti semuanya sama untuk warnanya. Seperti itu. Dan brightness-nya juga teman-teman bisa set cepat di sini, 10% sampai 100%. Oke. Terus ada juga fitur optimalisasi. Ini ada fitur jadwal, irama, space sense. Ini butuh 2 lampu ya. Kalau teman-teman nggak punya motion sensor. Dan ada pustaka juga, pustakanya ada lampu statis, dinamis, sinkronisasi musik dan adegan. Itu semua fiturnya sama seperti Wish yang tipe bohlam. Jadi kalau teman-teman membeli ini, point sale-nya atau nilai jualnya, sale of point-nya itu bisa diatur lampunya. Jadi bisa diatur
warna lampunya zona A, zona B, seperti itu. Dan tipenya ini adalah lampu meja, jadi teman-teman bisa taruh di meja sekedar untuk lampu tidur atau lampu penerangan di ruangan itu bisa. Jadi yang penting sell pointnya dari lampu ini adalah lampu ini bisa diatur untuk tingkat kecerahannya dan tingkat warnanya. Selain itu punya 2 zona yang bisa diatur jadi semakin lebih cantik lah, seperti itu. Oke, untuk fitur spesialnya sama seperti lampu pada umumnya, jadi fiturnya memiliki banyak warna, terus bisa diatur nyala dan matinya lampu. Selain itu dia juga bisa diatur selagi kita di mana aja, jadi maksudnya kita di tempat lain atau di luar kota, kita bisa ngatur lampu ini asal lampu ini terhubung ke wifi, seperti itu. Jadi itu aja sih untuk pengenalan atau review mengenai portable Square dari Wish ya. Sekian dulu video saya mengenai smart portable lamp dari Wish. Oke, jadi saya matikan aja biar nggak ganggu. Oke, sudah. Terima kasih sudah menonton.